Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pada kali ini kita akan sampaikan sebuah video sebagai bahan kegiatan pesantren Ramadan bagi anak-anak kita sekolah dasar dan sekolah madrasah ibtidaiyah. Semoga dapat dijadikan referensi sebagai tambahan bagi anak-anak kita dalam menimba ilmu dan sedikit mengetahui tentang aturan-aturan berpuasa. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai dengan dalil perintah berpuasa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Inilah dalil melaksanakan puasa Ramadan yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat syarat wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Baligh ditandai dengan apabila seorang anak perempuan ditandai dengan menstruasi, dan apabila anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kemudian yang keempat, kuat berpuasa. Syarat sah berpuasa, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Makna mumayyiz adalah sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Inilah syarat wajib berpuasa dan syarat syah berpuasa. Kemudian kita akan masuk pada rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Niat yang dimaksud ditanamkan dan diucapkan di dalam hati. Namun untuk memperkuat niat kita yang di dalam hati tadi, di sini kita akan sampaikan bacaan lafaz niat berpuasa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari atau sampai waktu berbuka. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal.
Ini bisa dikatakan gila, pingsan, atau mabuk. Yang keempat, murtad. Pengertian murtad adalah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluar dari Islam. Kemudian yang kelima, keluar mani dengan disengaja. Yang keenam, jima atau bersenggama. Yang ketujuh, haid, mani dengan disengaja. Yang keenam, jima atau bersenggama. Yang ketujuh, haid. Lalu siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama, orang sakit apabila tidak kuasa untuk berpuasa. Namun orang sakit yang sakitnya hanya di dalam waktu tertentu, namun suatu ketika dia sehat, dapat sehat atau sembuh, maka dia wajib mengqada atau mengganti puasanya. Yang kedua, orang tua lemah yang tidak mampu lagi berpuasa. Maksud di sini adalah kapanpun dia tidak bisa lagi untuk berpuasa karena lemah dan karena penyakitnya. Orang tua yang seperti ini bisa membayar puasanya diganti dengan fidyah. Kemudian yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. Dan yang keempat, orang dalam perjalanan jauh, kira-kira dengan jarak 83 km. Nah, inilah 4 golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Selanjutnya, sunat puasa. Hal-hal yang menjadi amalan sunnah ketika berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Islam tidak mempersulit hambanya. Apabila sudah mulai waktu berbuka, maka segerakan berbuka. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Karena hal seperti ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Beliau rutin berbuka dengan kurma dan air putih, yaitu dengan sesuatu yang manis. Kemudian sunnah puasa yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Kemudian yang keempat, mentakhirkan makan sahur. Maknanya adalah kita mengakhiri sahur ketika waktu sahur mau habis. Namun tidak boleh melewati waktu masuk azan. Paling tidak kita mengakhiri sebelum azan, karena hal ini merupakan sunnah daripada bagian kita berpuasa. Yang kelima, bersedekah. Contohnya, memberi makan orang yang berbuka, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tergolong bersedekah. Ini kita ambil contoh memberi makan orang berbuka, karena selain kita mendapat pahala orang yang berpuasa, orang yang berbuka yang kita beri makanan tersebut, kita juga mendapatkan pahalanya. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Oleh karena itu, diharapkan kepada siswa untuk memperbanyak bacaan Al-Quran selama berpuasa. Doa berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.